Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyu Syafiqah Devianti dari Prodi Animasi. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai materi Pancasila sebagai sistem etika pada materi topik 6. Nah, argumen dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu itu dilaksanakan dalam semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah Orde Lama itu mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman itu tuh dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno itu menganut sistem demokrasi terpimpin. Nah, kemudian yang kedua, pada zaman Orde Baru itu sistem etika Pancasila itu diletakkan dalam bentuk penataran P4. Kemudian yang ketiga itu ada sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, disadari bahwa demokrasi itu tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellisme. Nah, kemudian ada argumen tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang tidak sesuai dengan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua itu, pada zaman Orde Baru itu terkait dengan masalah nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara, di mana hal tersebut itu tidak sesuai dengan keadilan sosial karena hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Yang ketiga itu adalah pada era reformasi, berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral seperti munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Nah, kemudian esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan itu sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, berupa tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Nah, kemudian yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Lalu kemudian yang keempat itu ada hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, di mana tak hanya menghargai diri sendiri namun juga menghargai orang lain. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan. Nah, urgensi Pancasila sebagai sistem etika itu ada 4, yaitu menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi sikap, kemudian memberi guidance bagi setiap warga agar memiliki orientasi yang jelas. Kemudian yang ketiga, Pancasila menjadi dasar analisis berbagai kebijakan sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan berjiwa Pancasilais. Pancasila itu, yang terakhir ini adalah Pancasila menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang sebagai dampak globalisasi. Nah, sekian materi yang saya jelaskan. Cukup sekian pemahaman saya mengenai materi ini. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.